Cara flash Samsung menggunakan program Octoplus. Kita buka dulu program Octoplusnya. Program Octoplusnya memang agak berat, jadi harap bersabar. Nah, di sini program versi gratis, crack. Yang harus kita pahami di bagian Octoplus ini adalah pada bagian firmware atau file flash yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan Odin, itu file flashnya berbeda dengan file flash yang dipakai oleh Octoplus. Kita buka firmware. Di sini ada firmware untuk Odin. Seperti ini, Galaxy contoh S4 aja lah. S4 i9500. Pada bagian stock room, file untuk Odin berformat tar MD5. Nah, jika file ini yang akan kita gunakan ke Octoplus, itu tidak akan terbaca sama sekali. Karena Octoplus, filenya itu berbentuk OCT. Jadi, sebelum kita mau menge-flash handphone tersebut, apabila kita belum punya file OCT-nya, kita bisa menggunakan tool yang terdapat pada Octoplus ini, yaitu firmware converter. Kita klik. Di sini kita bisa merubah, mengkonvert dari tar MD5 menjadi file OCT. Jadi di sini kita tentukan saja handphonenya. Contoh i9500. Terus di sini karena filenya berbentuk tar MD5, maka kita masukkan saja ke bagian PDA. Tetapi jika misalnya Galaxy Young yang filenya itu terpisah, ya kita masukkan sesuai dengan kolomnya sendiri. Modem masukkan ke PON, PDA masuk PDA, boot masukkan ke boot, CSC masukkan CSC. Karena di sini satu file, ya udah kita harus masukkan ke PDA. Jadi kita tinggal klik ini aja. Kita ambil di direktorinya. Open. Terus convert. Nah, di sini dia meminta di mana kita akan meletakkan file OCT ini. Jadi kita simpan ke firmware yang sudah directory yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada Octoplus firmware. Di dalam folder ini adalah file-file flash Octoplus firmware yang sudah saya convert sebelumnya. Jadi di sini tinggal kita rubah aja namanya menjadi S4 i9500. Otomatis dia akan berekstensi OCT. Save. Jadi kita tunggu sampai selesai. Barulah kita bisa menggunakan Octoplus ini untuk melakukan flashing. Oke, kita pause dulu sejenak. Nah, di sini proses convert sudah selesai. Sekarang kita masuk ke menu flashing. Jadi caranya kita tentukan dulu tipe handphonenya yang akan di flash. Di sini kita menggunakan Samsung S4. Pada bagian tab di atas ini ada bagian Qualcomm, Infineon, Swift, Agree, Broadcom, dan Spreadtrum. Ini adalah jenis IC-nya, prosesornya. Nah, S4 berada di bagian Qualcomm.
i9500 tuh. Nah, sekarang yang harus dilakukan pada handphone itu adalah masuk ke bagian setting, terus masuk ke bagian about phone, lalu pada bagian build number tekan sebanyak mungkin sampai keluar menu opsi pengembang. Setelah menu opsi pengembang keluar atau developer optionnya keluar, centang pada bagian USB debug. Karena kalau USB debug tidak di checklist, kita tidak bisa melakukan read info atau tidak bisa menggunakan fitur-fitur Octopus yang lain seperti repair email dan yang ini. Kalau hanya untuk flashing, kita cukup masuk ke download mode, kita sudah bisa write firmware. Tapi untuk melakukan yang ini kita tidak bisa sebelum USB debug itu di checklist. Sekarang kita langsung. Terus satu lagi di sini ada bagian kompor. Sekarang kita pengen tahu S4 ini terdeteksi di bagian mana. Masuk ke komputer, klik kanan, manage, masuk ke device manager. Pada bagian kompor. Nah, di sini. Dia tidak ada pada bagian kompor, dia ada pada Samsung Android Phone. Jadi kita abaikan saja bagian kompornya. Sekarang kita read info. Terus pas kita read info, akan muncul di layar handphone itu, bolehkan mendebug USB. Dan ada pilihan selalu izinkan PC ini atau komputer ini. Kita checklist dulu, selalu izinkan, lalu tekan OK. Nah, di sini dia membaca semua info dari handphone ini. Ini USB-nya juga agak berbeda. Kita ulangi. Kita read info lagi. Nah, di sini list index of bond. Kita abaikan saja. Sekarang kita akan melakukan flashing. Sebelum kita melakukan flashing, ada baiknya kita jelaskan dulu fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini. Nah, pada bagian ini write firmware ini adalah untuk flashing. Jadi sebelum flashing di sini please select firmware file. Jadi kita klik pada bagian ini, kita pilih file yang tadi kita convert, S4 i9500, open. Barulah kita bisa write firmware. Dan handphone harus dalam kondisi download mode. Lalu kita coba masuk ke repair email. Di sini harus di read info dulu. Nah, di sini tidak berhasil karena handphonenya juga bermasalah. Jika misalnya dia berhasil, kolom ini akan terbuka. Kita bisa melakukan write ulang emailnya jika email itu bermasalah. Terus kita klik email A fix jika dia cuma memakai satu kartu. Jika dia dua kartu, ya dua-duanya harus kita sesuaikan. Dengan syarat handphone harus sudah di root terlebih dahulu. Terus kita masuk ke sini, IFS Manager. Nah, di sini ada bagian-bagian read security, write security. Pada bagian ini, coba kita abaikan dulu, kita fokus ke sini. Repair IFS. Nah, apa ini IFS? Biasanya sering setelah kita melakukan flashing, ada juga keluar tulisan kuning pada layar handphone itu. Di flash berkali-kali juga tidak hilang. Nah, inilah fungsinya repair IFS untuk menghilangkan tulisan tersebut yang muncul di layar.
dengan syarat handphone juga harus sudah di root. Kedua, di sini ada repair option, di sini ada repair network. Ini berfungsi untuk mengembalikan status jaringan. Contoh, setelah di flash, handphone jadi panggilan darurat saja atau emergency call only. Sementara emailnya ada, terus kita masuk ke bagian pengaturan jaringan, jaringan itu terbaca, tetapi indikator sinyal tetap, dan pada bagian bawah tertulis emergency call only. Nah, kita cukup klik repair network, dan handphone juga harus di root terlebih dahulu, barulah bisa, dan tunggu sampai prosesnya selesai, maka handphone akan kembali normal. Jadi inilah fungsi-fungsi dari tombol yang ada pada Octoplus yang sering digunakan. Sekarang kita coba flash dulu. Kita masukkan handphonenya ke download mode. Kita matikan. Oke, lalu kita masuk ke download mode dengan cara tekan tombol volume bawah, tombol home atau tombol tengah, lalu tombol power. Nah, di sini tekan volume atas untuk melanjutkan dan volume bawah untuk membatalkan, lalu restart. Jangan tekan volume atas dulu, pasang kabel USB, barulah tekan tombol volume atas. Seperti ini. Setelah semua oke, barulah kita write firmware. Oke saja. Nah, kita tunggu sampai selesai. Cukup simple. Semua fungsi ada di dalam satu program. Untuk repair bisa, untuk flashing bisa. Jika kita melakukan flash memakai Odin, ya cuman bisa untuk nge-flash saja, tidak bisa untuk melakukan repair atau sebagainya. Pada Octoplus semua sudah ada. Dan di sini juga ada untuk unlock, repair in NVM, factory reset, reset screen lock, terus read user code. Ini fungsi semua. Jadi tidak repot lagi lah, harus masuk ke recovery mode, klik ini, klik itu. Ya, tapi syaratnya USB debug tetap harus sudah di checklist, diaktifkan, baru ini semua bisa berfungsi. Selagi belum diaktifkan, ya ini tidak akan berfungsi sama sekali. Ya, kita cuma hanya bisa melakukan flashing saja. Oke, sebaiknya kita tunggu sampai selesai. Nah, sambil menunggu kita coba enjoy dulu sejenak. Oke, sambil menunggu saya pause dulu. Pakai bola pula nih komputer. 2 tera nih bikin kayak gini. Nggak biasanya gini kan.
Nah, di sini proses flashing sudah hampir selesai. Dan handphone akan restart. Di sini tertera firmware rating successful complete. Kita tunggu handphonenya selesai booting. Lalu kita coba lagi rate info. Handphone sudah connect. Kita tunggu sampai bootingnya selesai biar dia standby. Biasanya handphone yang habis di flash, menu USB debugnya otomatis nonaktif. Maka kita harus kembali mengaktifkan menu USB debug pada bagian settingnya. Ini proses booting awal memakan waktu yang lumayan lama. Jadi kita tunggu aja selesai. Nah, di sini proses booting sudah selesai. Cuman karena kondisi baterai low bat, jadi daripada menunggu lama untuk kita melakukan read info lagi, handphone juga sudah bisa dipastikan hidup, nyala dengan normal. Sudah masuk ke menu, cuman karena baterai kosong dia mati. Jadi handphone harus dicas dulu. Jadi cukup sampai di sini video ini saya buat. Jadi semoga bisa dipahami untuk cara memakai program Octoplus ini untuk melakukan write firmware atau flashing, juga untuk melakukan perbaikan pada handphone Samsung yang bermasalah, seperti bermasalah di IMEI dan yang lain, pada bagian sinyal, pada bagian IFS atau kode. Jadi caranya cukup gampang, simple. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, cukup sekian dan selamat pagi.